di sekolah minggu kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kita. Berkati kakak-kakak dan Deborah yang akan melayani sekolah minggu kita pada sore hari ini. Berkati supaya kami bisa melayani dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan menaikkan pujian. Kita akan naikkan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari
Kalau belum capek, kita angkat satu pujian lagi, yaitu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Teman-teman, sekarang kita sudah mau masuk ke firman. Sebelum kita ke firman, kita angkat satu pujian lagi, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin memulai firman kita pada sore hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan mengajarkan firman kepada kami, juga berkati kami semua agar bisa mengerti apa yang nanti kakak-kakak akan ajarkan kepada kami.
Kami sudah berdoa, terima kasih, haleluya, amin. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Kalau Anda mau, semuanya adik-adik di rumah sudah dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan tidak ada lagi yang main-main atau sedang makan, karena kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kalau Anda mau bercerita tentang seorang nabi dan juga anak-anak yang ada di Betel. Tahu nggak kira-kira nabinya nabi siapa? Ada yang udah tahu belum ceritanya? Ya, betul. Nabinya adalah Nabi Elisa. Nah, kalau adik-adik pernah dengar ceritanya atau sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, Nabi Elisa ini sebelumnya melakukan pelayanan di Yeriko. Nah, saat pelayanan di Yeriko, dia sedang dalam keadaan sedih karena dia sedang baru saja berpisah dengan Nabi Elia. Saat itu dia bersedih karena Nabi Elia naik ke surga dan kemudian Nabi Elisa pergi ke kota Yeriko. Di sana dia melayani orang-orang di Yeriko. Salah satu pelayanannya adalah dia menyehatkan air di kota Yeriko. Dan saat itu air di Yeriko itu sangat tidak baik gitu. Air itu mungkin kotor, juga bikin orang-orang Yeriko tuh jadi ada yang mati dan sampai ada yang keguguran gitu. Dan oleh karena kuasa Tuhan, ketika orang di Yeriko meminta pertolongan atau bercerita kepada Nabi Elisa, Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Elisa sehingga Nabi Elisa mampu menyehatkan air di situ dengan kuasa Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa nabi saat itu pada saat zaman itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi orang-orang di daerah sana atau di kota Yeriko ataupun di Betel, orang-orang di sana itu berseru kepada Tuhan ataupun Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di sana itu melalui seorang nabi. Nah, ketika Nabi Elisa pergi dari kota Yeriko dan pergi ke kota Betel, Nabi Elisa bertemu dengan anak-anak kota itu. Nah, kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Kalau Anda baca, anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Adik-adik, firman Tuhan bilang ketika Nabi Elisa tiba di Betel dan sedang berjalan mendaki, mungkin saat itu di Betel itu daerahnya itu berbukit-bukit, jadi sehingga ketika berjalan harus mendaki gitu. Anak-anak di kota di Betel melihat Nabi Elisa yang mungkin kalau Anda nggak bisa lihat gambarnya, tapi dicetakkan dalam firman Tuhan, mereka mengolok-olok Nabi Elisa itu adalah orang yang botak. Berarti Nabi Elisa saat itu tidak mempunyai rambut, karena mereka bilang naiklah botak, naiklah botak. Nah, ketika mendengar cemoohan itu, Nabi Elisa merasa sakit hati atau merasa sedih gitu ya.
wah, anak-anak ini mencemoohkan seorang nabi, sehingga firman Tuhan bilang Nabi Elisa mengutuk anak-anak tersebut, sehingga 2 ekor beruang mencabik-cabik anak-anak tersebut. Nah, dari peristiwa Nabi Elisa dan anak-anak di Bethel ini, kita mau belajar untuk bisa menjaga perkataan kita. Nah, seringkali kita ketika melihat orang lain mungkin tadi seperti Nabi Elisa botak, terus kita kata-katain, "Woi, botak, botak." Atau melihat orang lain yang pendek, terus kita katain, "Pendek, pendek, pendek." Atau mungkin ada teman kita yang jatuh, bukannya kita bantu, tapi malah kita ketawain dulu, hahaha, syukurin lu. Gitu. Atau mungkin ada teman kita yang dalam keadaan sedih, bukannya kita hibur atau bukannya kita bantu, tapi malah kita kita kasih perkataan-perkataan yang malah menyakiti teman kita atau sahabat kita. Nah, firman Tuhan bilang, ajarkan kita seperti kisah Nabi Elisa dan anak-anak di Bethel ini, supaya kita mau belajar untuk menjaga perkataan kita, supaya kita tidak menyakiti perasaan orang-orang di sekitar kita, tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, tidak berkata sembarangan, atau tidak memperkatakan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Apalagi anak di sini digambarkan anak-anak, berarti dia lebih muda dibandingkan Nabi Elisa. Gitu. Jadi harus menjaga perkataan kita terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang tua, terhadap kakak kita, juga terhadap guru kita, terhadap siapa lagi, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita. Mungkin dia lebih dewasa, lebih tinggi, lebih tua. Kita harus menjaga perkataan kita, juga menjaga perkataan juga kepada sesama kita. Gitu. Karena kita tidak tahu, barangkali orang-orang di sekitar kita itu, atau orang tua kita, atau guru kita, atau siapa? Kakak guru sekolah minggu mungkin, atau kepada seorang nabi juga, atau kepada pokoknya kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Ketika kita menyakiti hati mereka dengan perkataan kita nggak tahu apakah mereka setelah itu berdoa kepada Tuhan, sehingga hal-hal yang buruk menimpa pada orang yang menyakiti perasaannya. Jadi, Honda berharap kita mau belajar supaya kita mau menjaga perkataan kita. Kadang-kadang tuh apa yang keluar dari mulut kita tuh nggak sengaja keluar, atau sudah menjadi kebiasaan untuk berkata yang buruk mungkin gitu, karena di lingkungan kita berkata hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang biasa. Tapi firman Tuhan ajarkan supaya kita menjaga perkataan kita. Kayak gimana? Aku udah terbiasa nih, kalau ada orang yang jatuh aku ketawain, kalau ada orang yang botak aku sering bilang botak, kalau ada orang yang ada yang jelek suka aku bilang jelek, atau ada yang ada yang kurang pinter aku selalu bilang bodoh gitu. Gimana dong Kak? Gitu. Kita mau belajar setelah mendengar firman Tuhan ini, kita mau belajar minta tolong sama Tuhan ajarin supaya kita bisa menjaga perkataan kita, atau supaya Roh Kudus mengingatkan kita ketika ada hal-hal yang mungkin buruk di depan kita, supaya kita tidak memperkatakan hal-hal tersebut, supaya kita dalam hati. Nanti Roh Kudus ingatkan, jaga mulutmu, jaga perkataanmu. Firman lagu sekolah minggu kita, adik-adik semua ingat apa? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Karena Tuhan Yesus melihat ke bawah. Untuk itu kita mau belajar untuk menjaga perkataan kita, menjaga hati kita, dan kita minta Roh Kudus untuk terus membimbing kita dan
supaya kita terhindar dari kutuk. Sehingga tadi kita lihat adik-adik yang ada, anak-anak ada di Betel, firman Tuhan bilang apa? Dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang. Firman Tuhan bilang tadi di ayat yang ke-24, ada 42 orang anak yang dicabik-cabik sama beruang-beruang itu. Gitu. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita, yaitu dengan cara menjaga perkataan kita. Oke, demikian firman Tuhan yang Kawanda bisa bagikan hari ini sebagai ayat hafalan. Bisa dibaca di Amsal 13 ayat 3. Firman Tuhan bilang, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Yuk, kita baca sekali lagi ya. Amsal Amsal 13 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami mendapat pelajaran dari kisah Nabi Elisa dan juga anak-anak di Betel Tuhan, supaya kami terhindar dari hal-hal kutuk seperti anak-anak di Betel Tuhan yang mencemoohkan atau menyakiti perasaan Nabi Elisa Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa menjaga perkataan kami, menjaga sikap kami Tuhan terhadap orang yang ada di sekitar kami, maupun orang-orang yang lebih dewasa daripada kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mampu menjaga perkataan kami, anak-anak yang terhindar dari kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh diingatkan oleh Roh Kudus supaya apa yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang boleh hanya untuk memuji Tuhan dan juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu saat ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, tadi kita juga udah memuji Tuhan. Nah, sekarang kalau udah mau kasih pengumuman buat adik-adik yang ada di rumah, bahwa besok kita ada ibadah sekolah minggu offline di gereja jam 8 pagi, juga jam 11 siang. Nah, setelah ibadah sekolah minggu, kita juga ada latihan-latihan Natal. Nah, Kawanda harap semua adik-adik bisa hadir semuanya supaya kita boleh mempersiapkan untuk Natal dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, semuanya kita mau berdoa dan menutup ibadah kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih juga buat berkat firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang boleh kami terima hari ini lewat firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami dan boleh mendidik kami dalam kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kakak kami juga yang sudah melayani kami hari ini. Juga Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus tetap yang akan menolong mereka Tuhan. Terima kasih, berdoa juga buat adik-adik kami, teman-teman kami, kakak kami, keluarga kami Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih berkat hari ini Tuhan. Tolong juga supaya kami boleh mengikuti acara Natal kami, dan supaya kami boleh memberikan terbaik untuk persiapan Natal kami Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berikan kami kesehatan untuk kami boleh hadir dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Tuhan Yesus memberkati.